Halo semuanya dan selamat datang kembali. Hari ini kita langsung aja ya, kita mau bedah tumpukan ulasan, spek, dan semua video first impression buat satu gadget ini, Samsung Galaxy Z Fold 7. Tujuannya simple, kita mau cari tahu, hype-nya ini beneran atau cuma pembaruan biasa aja? Betul. Dan dari semua sumber yang Anda kasih, sinyalnya tuh kuat banget, ini bukan sekedar update kecil-kecilan. Hampir semua pengulas setuju kalau secara fisik, ini rasanya kayak lompatan generasi. Jadi tugas kita yaitu membedah apa ada sih perubahan intinya, terus apa yang dikorbanin, dan artinya ini buat Anda yang mungkin lagi mikir-mikir mau beli ponsel lipat. Oke, kita mulai dari yang paling kerasa pas dipegang deh ya, desainnya. Semua sumber tuh menyoroti betapa rampingnya ponsel ini. Tebalnya cuma 8,9 mm pas dilipat, terus beratnya 215 gram loh. Itu artinya lebih ringan dari S25 Ultra dan bahkan iPhone 16 Pro Max loh. Nah itu dia. Dan angka itu bukan cuma buat pamer spek doang kan? Ini bener-bener ngubah pengalaman pakai sehari-hari. Layar depannya sekarang jauh lebih lebar. Rasionya 21,9. Jadi udah nggak kerasa kayak megang remote TV yang sempit lagi. Banyak banget yang bilang mereka tuh sering lupa kalau lagi pakai ponsel lipat. Oh iya, sampai segitunya ya? Betul. Ditambah lagi, layar dalamnya kan jadi lebih besar. Sekarang 8 inci. Jadi pengalaman tabletnya tuh makin dapet. Nah, ini nih yang saya tunggu-tunggu, kameranya. Kan bertahun-tahun kamera Fold itu rasanya kayak, ya kelas 2 lah dibanding seri S, Ultra. Jadi beneran nih, sensor 200 megapiksel itu bisa masuk ke bodi tipis ini? Beneran. Dan ini game changer sih. Mereka sukses masukin sensor utama 200 megapiksel yang sama persis kayak di S25 Ultra. Terus kamera ultra wide-nya juga sekarang punya autofocus, jadi bisa buat foto makro. Kamera selfie yang di dalam juga akhirnya di-upgrade. Dari yang tadinya 4 megapiksel jadi 10 megapiksel. Oke, tapi pasti ada tapinya kan? Haha, pasti ada. Konsekuensinya, tonjolan kameranya jadi besar banget. Jadi kalau ditaruh di meja tuh goyang banget ponselnya. Tunggu dulu, tapi apa ini beneran jadi masalah besar? Beberapa ulasan yang kita baca kan bilang, kebanyakan orang juga bakal langsung pakai casing kan? Yang nantinya juga bakal ngeratain tonjolan itu. Jadi ini masalah di dunia nyata? Atau cuma keluhan para reviewer aja nih? Nah, itu poin yang bagus banget. Buat yang langsung pasang casing sih, ya ini bukan masalah sama sekali. Tapi ini nunjukin pilihan desain yang harus diambil Samsung. Mereka lebih milih kualitas kamera superior daripada bodi yang rata sempurna. Sebuah trade-off yang ya patut dicatat lah. Oke, jadi kameranya udah bukan kompromi besar lagi ya. Tapi nggak mungkin kan setipis ini tanpa ada yang dikorbanin. Dari sumber-sumber kita, ada 2 pengorbanan besar yang disebut terus kan. Salah satunya pasti bikin fans berat kecewa nih. Benar sekali. Yang pertama, dan ini yang paling kontroversial, dihilangkannya dukungan S Pen. Wah, beneran hilang ya? Hilang. Alasannya Samsung sih katanya ini perlu dilakuin biar lapisan pelindung layarnya bisa lebih tipis dan lebih kuat. Pengorbanan besar demi desain yang lebih ramping, ya gitu deh. Dan yang kedua, ini yang menurutku agak aneh ya, baterai. Kapasitasnya nggak berubah sama sekali dari tahun lalu, masih 4400 mAh. Padahal layarnya makin gede, bodinya makin tipis. Gimana ceritanya tuh? Betul. Dan bukan cuma kapasitasnya loh. Kecepatan ngecasnya juga mandek di 25 watt. Ini jelas ketinggalan banget dibanding kompetitor. Yang lain kan udah mulai pakai teknologi baterai silikon karbon itu, yang bisa muat kapasitas lebih besar di ruang yang sama. Agak aneh sih untuk perangkat semahal ini. Oke, jadi di luar bodi dan baterai, gimana otaknya? Apa performa sama softwarenya bisa nutupin kekurangan tadi? Nah, kalau soal performa, ini sih nggak usah diraguin lagi ya. Pakai chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy terbaru, jadi jelas kenceng banget. Ini juga ponsel pertama yang langsung pakai Android 16 dan One UI 8. Plus mereka janji update OS sampai 7 tahun. Itu luar biasa. Wow, 7 tahun? Iya. Terus fitur Galaxy AI-nya juga udah dioptimalkan buat layar besar. Misalnya Gemini Live yang bisa share screen buat minta bantuan, itu nilai plus banget. Oke, jadi kesimpulannya, dari semua materi ini, Galaxy Z Fold 7 ini kayak punya 2 sisi ya. Di satu sisi, ini lompatan besar banget di desain dan kamera. Bikin dia kerasa kayak ponsel lipat tanpa kompromi pertama yang sesungguhnya. Tapi di sisi lain, ya itu, komprominya tuh jelas banget.
nggak ada S Pen, terus teknologi baterai sama ngecasnya kayak dari 2 tahun lalu. Dengan harga mulai dari $1,799, ini perangkat premium yang nuntut penggunanya buat, ya, nerima kompromi itu demi layar besar dan bodi ramping. Nah, ini jadi ninggalin satu pertanyaan besar buat Anda pikirin. Mengingat Samsung itu kan pada dasarnya saingannya ya dirinya sendiri di pasar ponsel lipat global. Seberapa besar sih dorongan buat mereka untuk benar-benar nyelesain masalah baterai di generasi berikutnya? Atau jangan-jangan desain yang lebih ramping dan kamera superior ini udah cukup buat memenangkan hati para pengguna saat ini?